Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pelajaran tahsin metode tilawati untuk kelas 6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang terdapat pada halaman 21, yaitu perubahan bacaan ketika waqaf dan wasal. Kemudian juga 22 dan 23, yaitu di sana ada materi idhar mutlak sampai dengan contohnya di halaman 24 dan 25. Baik. Silakan anak-anak membuka buku tahsinnya. Pada halaman 21 kita menemukan materi di sana perubahan bacaan ketika waqaf dan wasal. Materi ini ada tiga bagian. Pertama, bagaimana cara membaca al-dhununa. Waqafna ketika kita baca waqaf, maka kita membacanya panjang, ya, sebagaimana yang keterangan yang ada yang dapat anak-anak baca di situ. Bila waqafna tetap dibaca panjang, bila wasalna dibaca pendek, ya. Jadi kalau wasal, apa itu waqaf, apa itu wasal? Waqaf adalah membaca dengan cara berhenti. Jadi anak-anak berhenti di kata adzanuna, bacaannya berhenti, kemudian dilanjutkan dengan bacaan berikutnya. Tetapi kalau anak-anak membaca dengan cara disambung dengan bacaan berikutnya atau ayat berikutnya, maka cara tersebut, cara membaca sambung tersebut itu disebut wasal. Jadi waqaf berhenti, wasal sambung, gitu ya. Nah, kalau waqaf kita baca adzununa itu kita baca panjang, dan bila wasal kita baca pendek, ya. Mari kita praktekkan pada contoh di bawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Jadi ketika kita baca waqaf berhenti, maka kita baca nanya, kita baca panjang. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Panjangnya sepanjang dua ketukan. Tetapi kalau kita sambungkan dengan ayat berikutnya atau bacaan berikutnya, maka tidak kita baca panjang, kita baca pendek saja. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika. Kita sambung dengan bunyi, langsung ke bunyi ha di depannya, hunalika, ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida, ya. Contoh tersebut adalah surat Al-Ahzab ayat 10 dan 11. Kemudian bacaan yang lain yang dibaca dengan cara yang sama, bila waqaf dibaca panjang dan wasalnya dibaca pendek, itu adalah ar-rasula. Ini juga di Al-Ahzab, itu di ayat 26 dan 27, ya. Kita bisa menemukan ar-rasula di sana. Ar-rasula lainnya itu ketika kita waqaf kita baca panjang, dan ketika wasal atau sambung, cara bacanya sambung, kita baca pendek. Mari kita praktikkan. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika kita baca waqaf berhenti, maka hanya kita baca
La pada kata ar-rasula kita baca panjang. Wa ata'na ar-rasula, panjangnya la itu panjang kira-kira dua ketukan ya, dua harakat. Tetapi ketika kita baca sambung dengan ayat berikutnya atau kata berikutnya, huruf berikutnya itu adalah waqalu, waw. Jadi langsung masuk ke bunyi waw, maka ar-rasula la-nya tidak dibaca panjang seperti wa ata'na ar-rasula wa qalu. Masuk ke wa qal ar-rasula wa ar-rasula wa la wa qalu. Jadi la langsung masuk ke bunyi huruf berikutnya itu huruf waw. Huruf pada ayat berikutnya. Mari kita praktekkan. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Nah, pada materi berikutnya itu adalah yang dibaca wakaf dibaca panjang dan wasal dibaca pendek adalah kata as-sabila, akhir daripada surat 27 tadi, Al-Ahzab 27. As-sabila, la-nya itu kalau seandainya kita baca wakaf, kita baca maka dia dibaca panjang sepanjang dua ketukan. Tapi kalau kita baca sambung atau wasal maka dibaca pendek saja. Mari kita praktikkan. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Jadi ketika kita baca waqaf berhenti di la, maka la-nya kita baca panjang. Fa'adalluna as-sabila. Tetapi ketika kita baca sambung dengan ayat berikutnya, maka la tadi langsung masuk ke bunyi ra. Ra adalah huruf pada ayat berikutnya kan. As-sabila rabbana, gitu ya. Mari sama-sama kita praktikkan. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ini adalah Al-Ahzab ayat 27 dan 28. Jadi pada materi perubahan bacaan ketika wakaf dan wasal ini ada 3 ya, yang sudah kita pelajari di sini, al-dhanuna, kemudian ar-rasula, kemudian as-sabila. Dan semuanya ini pada surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 10 dan 11 tadi ya, yang pertama tadi al-dhanuna, kemudian ar-rasula pada Al-Ahzab 26 dan 27, kemudian as-sabila pada 27 dengan 28. Kemudian materi berikutnya yaitu ada pada halaman 23, dan Anda bisa lihat di sana ada idhar mutlak. Idhar mutlak adalah sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari, idhar itu adalah membaca dengan cara jelas. Idhar itu artinya jelas. Jadi tidak ada yang bunyi dengung, tidak ada yang ikhfa atau tersembunyi gitu ya. Semuanya jelas. Ad-dun ya. Nun mati ketemu ya, biasanya kita bacanya dengan cara baca idgham bi gunnah, dengung, ada dunya gitu ya. Nun mati bertemu ya. Dunya. Tetapi ini tidak dibaca seperti itu, tidak dibaca dengung atau cara baca idgham seperti itu, tetapi dibacanya jelas. Dun ya, bukan dunya gitu ya. Tapi dibaca dun ya. Bun ya, bun ya nun ya. Sin wa nun. Jadi jelas.
bunyi nunnya terdengar jelas. Qin wa nun. Bunyi nunnya tidak berubah menjadi bunyi lain, bunyi huruf lain atau masuk ke huruf ke bunyi huruf yang lainnya, tetapi nun terdengar jelas sekali bunyi nunnya. Kemudian setelah bunyi nun yang mati itu dilanjutkan dengan bunyi huruf di depannya nun, itu juga terdengar jelas ya. Adun ya, bun ya nun, sin wa nun, qin wa nun. Nah, begitu ya. Baik, kita praktekkan pada contoh di bawahnya. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah. Al-hayata ad-dunya 'alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Sadaqallahul adzim. Jadi demikian contoh dari praktek membaca idhar mutlak dari 4 kata tadi. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun, semuanya bunyi nunnya terdengar jelas. Idhar artinya jelas ya. Idhar mutlak itu benar-benar maksudnya benar-benar terdengar jelas. Dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Jadi nunnya terdengar jelas. Tidak terdengar seperti masuk ke bunyi huruf di depannya atau samar-samar di antara bunyi nun dengan bunyi huruf di depannya, ikhfa begitu, tidak demikian, tapi terdengar jelas. Dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun.
Baik anak-anak sekalian, silahkan dipraktekkan cara baca tersebut dan juga tadi yang sudah kita pelajari pertama. Mudah-mudahan ini mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.